Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa, kreatif, inovatif. Namanya ini kolam pemandian Iwoi Wangu. Ini terletak di Desa Konda 1, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Kebetulan saya sudah bersama dengan kepala desa yang sangat luar biasa ini. Visinya dapat ditransformasi menjadi destinasi wisata yang luar biasa ini. Ide awalnya ini dari mana ini Pak Desa? Bagaimana sehingga muncul ini spot-spot ini? Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara saya atas kunjungannya di Desa Konda 1, khususnya di wisata kolam renang Iwoi Wangu. Alhamdulillah di Desa Konda 1, Kecamatan Konda, Kabupaten Selatan. Jadi pada awalnya ini ide karena ada instruksi dari Bapak Presiden, khususnya kami para kepala desa harus berinovasi, berkreatif untuk membuat dana desa ini dia berkembang kepada masyarakat. Jadi pada waktu 2015-16 itu kami studi banding, kaji banding. Kebetulan kami tuju di suatu Yogyakarta. Pada waktu itu di Desa Pongo. Pongo, Desa Pongo pada waktu itu. Kami berangkatlah ke sana berapa kecamatan dan kami juga kepala desa di Konda. Setelah sampai di sana saya lihat memang khususnya perkembangan di Desa Pongo itu luar biasa. Karena dia sudah mendanai semua masyarakatnya dengan dana masyarakat khususnya pemasukan di desa. Jadi semua lengkap lah. Saya wawancara dengan kepala desanya pada waktu itu Pak Haji. Saya langsung khusus. Saya terinspirasi bahwa di Sulawesi Tenggara ini khususnya di wilayah saya Desa Konda 1 tidak ada lain. Saya harus pulang ke Kendari. Berkat itu saya tibalah di Kendari. Setelah itu saya menyampaikan kepada khususnya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, BPD LPM, bahwa insya Allah nanti coba kita membuat satu destinasi wisata. Yang setelah saya berkunjung istilahnya kunjungan kerja ke wilayah Jawa. Dan saya kira untuk membuat masyarakat kota yang jenuh dengan peradaban itu kegiatan-kegiatan, maka saya berinovasi membuatlah wisata ini dengan harapan bahwa insya Allah ke depan nanti akan berkembang. Masyarakat saya dan tokoh masyarakat insya Allah mendukung. Silakan Pak Desa kita membuat satu kegiatan. Jadi awalnya ini 2018 akhir masuk 2019 saya bergeraklah membuat kolam renang pemancingan. Jadi ada pemancingan juga Bang jadi sini, ada pemancingannya. Awalnya pemancingan. Awalnya pemancingan. Setelah itu awalnya pemancingan karena dana kita, dana desa itu kan tidak bisa satu kali. Dia bertahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Setelah bikin kolam pemancingan dengan berapa luas lah. Setelah itu saya berinovasi lagi untuk kreatif karena melihat ini pengunjung banyak masukan. Oh Pak Desa jangan hanya pemancingan karena di sini di Konda 1 sudah banyak pemancingan. Sudah ada 5 tempat pemancingan. Alhamdulillah, maka terinspirasi lagi saya bikin kolam renang pertama ini. Yang ini nih? Ya, ini pertama ini. Kolam renang pertama ini, kolam renang pertama. Setelah itu 2019 akhir saya bukalah ini, kolam renang ini. Alhamdulillah, dengan pas pada waktu itu menghadapi akhir tahun, luar biasa pengunjung. Saya pikir berarti ini satu modal besar kita menopang dengan kegiatan ini untuk wisata. Termasuk masyarakat saya, ibu-ibu, memperdayakan kuliner, bisa masuk ke sini semua lah. Jadi putaran uang cepat. Saya langsung bekerja sama lagi, kebetulan ada saudara saya dari Bogor, Bang Asep, kebetulan sebagai mentornya. Dan memang kita di sini, Bang J, kalau kita mau bikin satu wisata itu harus kita memang mengambil saudara kita dari Jawa khususnya. Karena kalau supaya kita meningkat, bersaing lah. Kalau hanya untuk sekitaran sini ya berarti hanya waten up saja, tidak bisa dia berkembang. Maka kami bekerja samalah. Setelah itu 2019 sampai 2020 saya bangun lagi ini dengan ini 2022 dengan semua ini bunga apa semua itu kami bikin sendiri. Jadi ini berarti ini murni semua kreativitas dari masyarakat atau dari perangkat atau dari khususnya yang mentornya di sini kerjasama dengan saya membuat ini dulu supaya jadi ini seperti bonsai ini kan dibikin dulu tidak langsung kita beli semua ini aneka wisata bunga itu memang kita bikin sendiri jadi makanya dia berkembang insya Allah 2019 sampai baru hari ini berarti baru insya Allah baru 3 tahun berjalan 3 tahun berjalan itu alhamdulillah dengan dana yang kami pakai setiap tahun itu terbatas karena kemarin COVID lagi kemarin COVID kami harus berhenti. COVID itu ya tapi karena masih ada sedikit dana ya tetap kita lanjut
Paling kita pakai. Jadi dana saya ini insya Allah mulai 2019 awal sampai 2022 ini baru sekitar 600 lebih. Itu dari dana desa ya? Dana desa itu. Alhamdulillah dengan pengunjung kemarin akhir tahun memasuki tahun 2023 itu satu hari itu hari Minggunya itu hampir 3.000 pengunjung. 30.000 artinya bisa kita dapat dalam satu hari itu 30 juta dan pemasukan itu. Dan itu pun kami kewalahan. Kami kewalahan karena semua memang masyarakat kota kan dia ingin yang begini-begini. Yang indah-indah begini, maksudnya yang purenya alam, dia sudah bosan lah dengan keadaan kota. Betul. Maka kami dan kedua, kami di sini Pak menyiapkan gazebo gratis. Berarti gazebonya ini gratis. Ini juga fasilitas yang dibangun dari dana desa atau? Jadi semua ini fasilitas yang dibangun ini mulai dari dana desa. Dengan anggaran itu semua. Jadi gazebonya gratis. Dan ini gratis sehingga orang datang tinggal duduk. Iya, tinggal duduk. Dan makanan juga silakan bawa. Bebas. Kecuali nanti misalnya ada mau tambahan silakan. Sama ibu-ibu PKK di sebelah sudah siap semuanya, bakso apa semua, mie siram, pisang goreng. Jadi semualah untuk ibu-ibu. Kadang sekarang karena kita sudah buka lapak, semua ibu-ibu masuk di sini. Merasa dari kota dia sudah tidak bawa lagi makanan. Kecuali mau ulang tahun, seperti anaknya Bulia mau ulang tahun, silakan kita siapkan lokasi, sound sistemnya, tinggal datang duduk, tinggal dia bayar kebersihannya kepada anggota, baru. Jadi perhitungannya di sini, Bang Jack ini per orang. Jadi masuk ada per orang? Iya, masuk per orang. Kalau dewasa kemarin 2020 itu masih kita pakai, 2021 masih 10.000 rata. Karena kolam renang besar sudah selesai, maka kami naikkan lagi dengan karena untuk dewasa 15.000. Anak-anak 10.000 tetap. Karena meningkatnya juga ini karena memang biaya operasional jelas besar Pak. Makanya kalau kolam renang itu dia memang biaya operasionalnya besar, pembersihannya, khususnya dalam rangka air untuk supaya pengunjung dia puas dalam hal ini. Itu mungkin artinya untuk sementara ini informasi saya kepada beliau. Alhamdulillah sampai hari ini di Ngora 1 dan ini masih kita tingkatkan terus. Tetap Tapi kalau bayangannya Pak Desa ini soal penataan, karena kan ini kawasan ini kan lahan ini kan masih luas ya. Tentu Pak Desa kan mesti punya bayangan lagi ini mau dikembangkan kayak apa lagi ke depan, rencana-rencana ini kayak apa Pak Desa? Alhamdulillah ini nanti insya Allah kita sudah lagi pondasi ini untuk gazebo besar kita pasang. Setelah itu nanti kita akan bikin, saya kan sudah bikin di belakang ini Bang J. Pas di belakang posisi belakang ini saya sudah bikin lagi, saya sudah pondasi besar lagi dari ini. Besar lagi dari ini. Untuk gazebo juga? Untuk gazebo juga dengan kolam renang, tapi yang dewasa. Yang dewasa artinya memang dia untuk mungkin dia punya nanti untuk dia punya ini karcis mungkin naik lagi karena dia punya lebih karena servisnya karena sudah kopi gratis atau gazebonya gratis VIP lah. Kalau saya pikir kalau orang Sulawesi Tenggara itu khususnya kalau wisata begini orang Kendari itu kalau hanya 25.000 sudahlah servisnya full enak ya sudah nyaman lah. Itu Bang Ji di belakang sudah sudah selesai saya pondasi. Berarti mungkin ada penambahan fasilitas lain kayak gazebo kayak nanti penambahan gazebo, bahkan kami nanti ini kan bikin sana nanti tempat rapat, bahkan kemarin ada juga teman menyampaikan Pak Desa cocok nanti kalau mau bagus nanti bikin seperti balai pertemuan. Betul. Ya, balai pertemuan seperti ada teman-teman yang mau pelatihan. Nah, jadi kita siapkan lahannya siap. Saya punya lahan ini 1 hektar 20 are. Siap alhamdulillah kalau lahan untuk kita berinovasi siap insya Allah untuk kegiatan ini dan alhamdulillah nanti insya Allah pagar. Nanti ini Pak, makanya Bang J ini saya belum tehel ini kelilingnya harusnya kan saya tehel ini. Tapi yang ini kan? Ini karena memang kami mau bikin ini terjunan dari sini ke sana. Oh, kayak seluncuran seluncuran begitu yang dibikin manual jadi bagus dia punya suasana. Jadi kami insya Allah makanya kami tidak tehel, harusnya kan kami tehel. Jadi kami akan belain dua begini. Jadi untuk terjunan ke bawah anak-anak dia supaya bagus untuk kedepannya ini. Kalau Pak Desa melihat ini kan rata-rata memang destinasi wisata itu diorientasikan untuk ikut menopang karena kan sudah kelihatan misalnya dengan ibu-ibu menjual berarti kan sangat berdampak ya terhadap tumbuhnya ekonomi masyarakat sini ya Desa Konda 1 ya. Tentu kan kalau Pak Desa begitu melihat itu bagaimana? Oh saya melihat ini alhamdulillah kalau hari-hari besar ini Bang Jai, kalau hari besar Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru itu alhamdulillah artinya putaran uang itu bisa satu hari itu bisa kadang ada yang dapat ibu-ibu 2 juta, ada yang hasil itu 2,5 juta, 3 juta. Kan harganya juga di sini kan sudah dia rokok naik, kacamata renang disiapkanlah fasilitas semua. Seperti tikar disiapkan juga semua. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak silakan masuk.
Yang penting warga Desa Konda Satu silakan masuk berpartisipasi di sini untuk kita bersama-sama menikmati khususnya kita punya wisata ini. Dan kalau warga Desa Konda Satu di sini yang masuk itu ada beda ceritanya juga. Iyalah. Ada diskon lah dia. Mungkin 5.000 saja lah apa gitu. Siap. Supaya ada yang penting ada pemasukan lah untuk anak-anak pembersihan. Ya. Berarti kalau mungkin yang paling akhir ini saya ingin tanyakan mungkin pertama soal ini pengelolaannya berarti apakah BUMDes atau memang dari pihak desa sendiri atau bagaimana Pak Desa? BUMDes. Jadi ini BUMDes bekerja sama dengan saya karena ini dibedakan karena BUMDes itu satu manajemen, desa juga itu satu manajemen. Jadi tidak ada hubungan. Jadi ini kebetulan saja BUMDes dengan Agus Salim bekerja sama. Nah, itu intinya. Jadi tidak ada masalahnya itu. Artinya kita bekerja sama ke BUMDes. Dana yang kita peroleh misalnya 600 juta itu kita pakai. Insya Allah nanti kita kembalikan ke BUMDes. Nah, jadi taruhlah misalnya dalam 1 bulan kalau sudah meningkat, misalnya 3 juta 1 bulan, berarti dalam 1 tahun kan 39 juta. Kalau misalnya kita kontrak sampai 20 tahun kan kembali modal, ada lagi kita lanjut lagi. Nah, jadi dana itu, uang itu ada berada di desa. Jadi manakala nanti insya Allah, tapi mudah-mudahan saja dari pemerintah ini, dana desa siapapun nanti yang mengganti presiden kita, Pak Jokowi yang insya Allah yang setelah beliau berakhir ini, ke depan masih ada dana desa, ya itulah gunanya kita perdayakan terus. Dan kami tetap bertahan. Dibandingkan desa-desa lain, berarti mereka sudah selesai karena memang tidak ada kreatif dan inovasi untuk yang lain juga itu. Tapi itu kan tergantung masing-masing kelihayannya kepala desa. Berarti kalau harapan ini yang paling akhir Pak Desa, harapan Pak Desa ini terhadap mungkin pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini terhadap pengembangan destinasi wisata ini bagaimana? Ya, harapan saya alhamdulillah kepada pemerintah, saya pikir pertama saya harus kita berterima kasih kepada khususnya presiden kita Pak Jokowi dan Pak Bupati dan Pak Gubernur. Tapi insya Allah ke depan maksud saya BUMDes begini yang sudah lagi berkembang, mohon juga artinya lain dari dana desa ini kan seberapa saja dana desa. Artinya adalah bantuan-bantuan lain supaya untuk bercepat mengembang kita punya desa ini berkembang lah. Supaya masyarakat itu semakin intens juga kalau ada suntikan-suntikan baik itu dari pemerintah. Artinya untuk kita, karena betul-betul ini kalau dana desa saja, karena dana desa sekarang itu dari pusat sudah dibagi. Ada stuntingnya, pangannya, sudah jelas. Tidak bisa lagi kita ini memang untuk pautnya, untuk imam desa apa semua sudah lengkap di situ. Jadi khususnya dari saya selaku pemerintah Kepala Desa Konda Satu, mohon kepada khususnya pemerintah kalau ada dana-dana misalnya di provinsi atau di pusat atau di kabupaten, ya tinggal kita lihatlah mana supaya bisa kami juga berkembang terus desa-desa itu, karena juga ini membawakan kabupaten, provinsi khususnya kami di Sulawesi Tenggara ini. Luar biasa sekali dari Pak Desa. Kita tentu sangat berharap kepala desa yang punya visi seperti ini terus tumbuh bukan hanya di sini tapi di seluruh daerah Sulawesi Tenggara. Kita berharap destinasi wisata permandian di Desa Konda Satu ini semakin maju, semakin berkembang, dan tentu bisa menopang terus tumbuhnya ekonomi di Desa Konda Satu dan Kabupaten Konawe Selatan. Oke? Sip.